warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep sehat dan komunitas yang merupakan subpokok bahasan dari mata kuliah perawatan masyarakat pesisir. Adapun capaian pembelajaran pada sesi kali ini adalah di akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi sehat dan sakit, yang kedua menjelaskan faktor-faktor penentu kesehatan dan penyakit, dan yang ketiga menyebutkan indikator sehat dan selanjutnya kita lihat definisi sehat. Menurut WHO, sehat adalah satu keadaan sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Itu menurut WHO. Kemudian, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Sehat itu sendiri merupakan kondisi optimum yang memungkinkan individu dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, sehingga kondisi sehat ini sangat didambakan oleh setiap individu. Setiap orang ingin dalam kondisi sehat dan tidak ada satu orang pun yang menginginkan dia dalam kondisi sakit. Apa yang dimaksud dengan masing-masing aspek dalam definisi sehat tadi? Nah, yang dimaksud dengan sehat fisik adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak merasa sakit dan secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal, serta tidak ada gangguan fungsi tubuh. Selanjutnya, yang dimaksud dengan sehat mental atau sehat jiwa mencakup sehat pikiran dan sehat emosional. Yang dimaksud dengan sehat pikiran itu tercermin dari cara seseorang berpikir dan di mana orang tersebut mampu berpikir secara logis atau masuk akal. Nah, yang dimaksud dengan sehat emosional itu tercermin dari kemampuan seseorang mengekspresikan emosinya atau mampu mengendalikan diri atau mempunyai pengendalian diri yang baik. Selanjutnya, yang dimaksud dengan sehat spiritual tercermin dari cara seseorang mengekspresikan rasa syukur, pujian atau penyembahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dilihat dari praktek keagamaan dan kepercayaannya serta perbuatan baik yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan sehat sosial adalah kemampuan seseorang berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sakit? Sakit merupakan kondisi di mana terjadi gangguan pada seseorang, baik gangguan fisik, mental, maupun sosial. Sakit itu adalah kondisi yang tidak diinginkan dan selalu dihindari oleh semua orang. Walaupun orang tersebut sering melakukan perilaku yang berdampak terhadap status kesehatannya, tapi orang tersebut tidak ingin menderita sakit. Nah, kondisi sehat sakit ini tidak bisa terlepas dari kehidupan satu individu. Berikutnya adalah faktor penentu sehat sakit. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan individu beradaptasi dengan lingkungan,
baik secara biologis, psikologis, maupun sosial budaya. Seperti sudah diketahui bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Nah, jika mereka mampu beradaptasi dengan baik, biasanya orang tersebut dapat terhindar dari gangguan atau penyakit. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak mampu beradaptasi, maka orang tersebut akan menderita satu gangguan atau menjadi sakit. Nah, persepsi individu tentang sehat dan sakit itu dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, nilai, dan harapan seseorang. Nah, dari persepsi tersebut kemudian membentuk konsep sehat dari masing-masing individu. Sehingga sehat dan sakit itu dapat ditafsirkan dengan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Tergantung pengalaman, pengetahuan, nilai, dan harapan yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut. Teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang diperkenalkan pertama kali oleh Hendrik L. Bloom. Teorinya dikenal dengan nama Social Determinant of Health yang terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan, kemudian perilaku atau cara hidup individu, yang ketiga faktor herediter atau genetik, dan yang keempat adalah sistem pelayanan kesehatan. Nah, di antara 4 faktor ini, mana yang paling besar pengaruhnya? Nah, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, ada yang menyebutkan bahwa faktor lingkunganlah yang paling besar pengaruhnya terhadap status kesehatan seseorang. Mereka menyebutkan sekitar 45% lingkungan itu berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Namun, ada beberapa referensi lain juga menyebutkan bahwa selain faktor lingkungan, faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap status kesehatan seseorang itu adalah faktor perilaku. Kita lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan di sini adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Contoh lingkungan fisik itu adalah lingkungan di mana satu individu itu berada. Misalnya kondisi rumahnya, kondisi udara di sekitarnya, dan lain-lain. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor perilaku. Nah, perilaku ini contohnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jika perilaku hidup bersih dan sehat ini diperhatikan dengan baik, maka seseorang itu dapat terhindar dari penyakit. Nah, faktor perilaku yang lain itu adalah pola makan. Kita sudah ketahui bersama bahwa ada beberapa penyakit yang salah satu penyebabnya itu adalah pola makan. Misalnya adalah hipertensi, kemudian diabetes meletus, dan lain-lain. Kemudian faktor perilaku berikutnya itu adalah aktivitas dan latihan. Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor aktivitas dan latihan ini sangat berpengaruh terhadap status kesehatan individu jika aktivitas dan latihan ini dilakukan secara teratur. Kemudian perilaku berikutnya adalah merokok. Merokok ini merupakan salah satu faktor risiko yang menyebabkan yang dapat berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Begitu juga dengan minuman keras dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, faktor berikutnya itu adalah pelayanan kesehatan. Apa saja yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan di sini?
Yang pertama adalah ketersediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat pada saat mereka sakit. Kemudian yang kedua adalah kecukupan tenaga kesehatan dan persebarannya, karena tenaga kesehatan ini tersebar tidak merata di seluruh Indonesia. Kebanyakan di kota-kota besar kelebihan tenaga kesehatannya, sementara di desa-desa atau daerah terpencil kekurangan tenaga. Kemudian pelayanan kesehatan lainnya adalah ketersediaan obat. Masyarakat memang sudah mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi jika terjadi ketersediaan obat ini tidak ada, maka dapat mempengaruhi status kesehatan dari masyarakat yang melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan. Nah, faktor yang keempat itu adalah herediter. Dan dimaksud dengan herediter di sini adalah kondisi biologis tubuh yang didapatkan dari generasi sebelumnya. Nah, berdasarkan penelitian, faktor ini itu pengaruhnya terhadap status kesehatan itu hanya 5 sampai dengan 10%. Tetapi faktor yang lebih besar pengaruhnya itu adalah faktor perilaku dan faktor lingkungan. Selanjutnya tentang indikator kesehatan. Apa yang dimaksud dengan indikator kesehatan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator adalah sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Nah, indikator sendiri diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu pengamatan tertentu. Artinya bahwa indikator ini bisa dijadikan sebagai ukuran atau standar bahwa suatu pengamatan itu dia sesuai atau tidak. Suatu pengamatan itu dia berjalan dengan baik atau tidak, itu ditentukan berdasarkan indikatornya. Nah, WHO membedakan indikator kesehatan menjadi 2 jenis, yaitu indikator yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat dan indikator yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Apa saja yang termasuk indikator kesehatan yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat? Yang pertama adalah indikator komprehensif dan yang kedua adalah indikator spesifik. Yang dimaksud dengan indikator komprehensif terdiri dari angka kematian kasar menurun, rasio angka mortalitas proporsional rendah, umur harapan hidup meningkat. Kemudian indikator spesifik itu misalnya angka kematian ibu dan anak menurun, angka kematian karena penyakit menular menurun, dan angka kelahiran menurun. Selanjutnya, indikator kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Antara lain adalah rasio antara pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk seimbang, distribusi tenaga kesehatan merata, informasi lengkap tentang fasilitas kesehatan, informasi tentang sarana pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain tersedia. Cukup sekian materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.